Nox. Dan kalau menurutku aku tetap sih, meskipun dengan hal seperti ini, Pilot akan sangat menentukan sekali. Ya, kita satu suara ya. Satu suara. Aku bakal hitung ya. Ya. Dalam 3, 2, 1. Anarki Hoshi. Itu dia sudah fix kita. Udah dipatenkan tidak berubah-berubah pokoknya ya. Tidak ada yang berubah-berubah. Sudah di Dan sementara kita bakal masuk Pak Bulung. Yuk. Kita bakal masuk ke game. Tadi kita udah mulai traffic, udah melihat semua traffic yang Wah, ada. paper. Hero yang ada, kita juga udah berdoa bersama-sama. Yap. Dan kali ini tinggal Anarki Hoshi melakukan yang terbaik. Amin. Ingat, apapun hasilnya, apapun keadaannya, kita Bye-bye. bakal tetap dukung Anarki Hoshi tanpa berlama-lama langsung masuk ke dalam game. Ini dia Final Hour Breaker antara tim Indonesia Anarki Hoshi versus Filipina. Brand Esport dan dipandu oleh Ranger Mas, dan juga Oh, wow. Oke. Nah, loh, Piu langsung digeber di awal-awal pertandingan. Oke, kali ini seperti yang sudah kuduga, Sin, dengan playstyle-nya mereka, ya agak cukup galak, sedangkan dari seorang Whiskey, kali ini bakal lebih menahan aja, dan ofensifnya bakal dikasih ke arah R7 lebih banyak. Di sisi lain, Pak Puleng ya, Matildanya bakal bener-bener ngejagain Lunoxen dimanapun dia berada. Bener nggak? Oke, dan juga memberikan space terhadap apa ya? Terhadap Sin yang untuk bisa melakukan farmingan dengan baik dan benar juga. Sementara untuk sekarang kita lihat di bagian tengah, Sin masih melakukan farmingan. Ada Matilda yang membuat perimeter di bagian depan tanpa bisa disentuh, tapi ternyata Piu juga udah mulai agresif untuk bisa maju sedikit ke bagian depan dan tapi tetap tidak bisa mendapatkan space untuk mengganggu pemain dari RRQ melakukan farmingan. Itu dia bulir jeruknya. Bulir Ya, jeruknya. tapi itu memang menjadi salah satu ini ya, strong point untuk Matilda. Iya, benar sekali. Hampir aja tertangkap Oji di awal-awal. Tapi Lens slotnya. bukan hanya itu aja, Sin harus berhati-hati dan berhasil diamankan oleh seorang Sin. Kali ini memilih untuk ke arah mid lane, farming terlebih dahulu dari seorang Sin. Di arah top lane, dari Whiskey yang juga masih one man situation. Tapi kali ini posisinya lebih ke arah Hoshi yang mungkin melakukan rotasi dengan cukup cepat dan agak sedikit mendominasi seperti itu. Oke, di Iya. bagian tengah bisa dibilang ya cukup mendominasi. Ada Sylvana dan Lancelot juga yang udah mulai nge-push balik ke arah Akainya. Tapi pergerakan yang dilakukan RRQ lebih mengarah ke bagian atas, menjaga dan membuat satu baris pertahanan lagi agar nggak ada yang bisa nge-push ke arah Sin yang melakukan farmingan. Dan ternyata ada pertukaran nih Opung kali ini dari jungle-nya. Dan Turtle Camp sudah hadir di Lane of Dawn. Kita lihat udah ada Turtle, siapa yang akan mendapatkan Turtle yang pertama. Para pemain dari tim Brand pun gak berani terlalu membuka lebih dalam lagi karena ada Purple Buff yang harus diamankan. Tapi Psycho di garis depan bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Lasti dan juga Piu memilih untuk ke arah Turtle dari para pemain tim RRQ. Hoshi hanya terpancing. Apakah bakal coba dipancing? Bakal coba dipaksakan. Dan lihat dari sini ada first blood didapatkan oleh seorang si di arah mid lane. Benar sekali, baik sekali tadi aksi blazing yang dikeluarkan, tapi ternyata Sylvana pun harus meregang nyawa. Ada naga yang turun ke bawah malah ngantar nyawa begitu aja, tapi ternyata Matilda berhasil untuk mengcover walaupun harus mengorbankan dirinya. Oke. Dan setelah itu juga tadi penampilan kayak dari Sin, dia berani untuk masuk ke bagian tengah untuk melepaskan Blazing Duet untuk bisa mendapatkan poin kill. Dan 3 tukar 1 itu adalah keunggulan untuk Anarki Hoshi. Yap. Oke, itu keunggulan dan di mana harusnya kesempatan ini didapatkan oleh tim Anarki Hoshi untuk mencoba mengarah ke arah Turtle harusnya ya. Iya, karena tadi mereka udah memancing juga dengan ada Sin yang udah ngepok-ngepok ke arah turtle-nya. Lalu ada peperangan di bagian tengah yang didahuluin oleh Brand Esport itu sendiri, tapi malah mereka yang harus memakan itu semua. Tapi di sini lihat bakal coba dipaksa tim fight. Ada Lancelot yang udah siap berada di arah rumput. Sedangkan para pemain dari tim Anarki Hoshi sebelum merotasi ke atas udah harus dibuka oleh Psycho. Psycho udah punya Hurricane Dance setidaknya. Walaupun dia sedikit tertangkap dan dia bisa muter-muter di dalam lingkaran setang dari seorang Sylvana Onana. Oke, dan ini dia setup dari Brand Esports. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan Turtle. Sudah dapat pemain di sana dan Psycho masih akan memandang dulu. Yap, Oke, iya, informasi telah diberikan. Lihat Sin sudah berada di garis depan. Bakal coba dipasang oleh seorang Psycho. Ada counter tapi ternyata Lancelotnya dapat bisa bersama dengan Red Witch berhasil mendapatkan satu poin tambah ditukar dengan seorang Piu. Wah, kemana? Nggak boleh pulang. Mau jadi goyah. Berhasil 1 bahkan 2 yang sudah hilang. Keuntungan walaupun ditukar dengan Turtle. Benar sekali, 2 orang harus meregang nyawa dengan adanya satu turtle yang harus mereka ambil. Ini adalah hal yang cukup baik untuk RRQ Hoshi ya. Yes. Oke. Yes, dan dengan didapatkannya satu Turtle tadi, ini sangat menguntungkan juga ya.
jadi kayak momentum dipegang oleh Arkeologi. Mereka bisa men-shutdown beberapa pemain tadi, tapi harus berbahaya. Oke, ini dia GG udah mulai. Tapi naganya mulai langsung maju ke bagian belakang. Nah loh, ketemu Sin yang ada di depan. Langsung ditembakin aja. Dexternya juga udah menembakin ke area berbeda. Tapi masih diserang ke bagian dalam. Apakah berhasil mendapatkan satu buah poin tanpa ada seorang Sin? Oh no, double kill untuk Arkeologi. Sin harus unggul, ternyata Sin gak berhasil mendapatkannya, tapi 2 poin ditukar. Captain Z mencoba mendapatkan satu buah pop dan berhasil mendapatkan. Ini udah lumayan bencana. Ini bakal coba api arah belakang, bakal coba dihantam. Dan ternyata golok dari Whiskey menumbangkan, menggorok seorang Captain Z di arah sungai. Ya, tadi kan mereka mencoba untuk melakukan ganking tadi di top lane. Kalau kita lihat mereka dive in juga, dan bahkan itu dibayarkan dengan sangat mahal sekali oleh brand esports. Meskipun Benar Sin sekali. tumbang, tapi ditukarkan dengan 3 orang. 3 orang Om. Ini dia kalau kemarin. Satu lagi, Captain Z-nya. Iya. Yang tumbang, dia ruginya banyak banget dan harusnya Fisiko di arah top lane. Mereka mencoba untuk mengusir mundur dan gak mau terlalu terburu-buru. Karena gak mungkin ada damage yang kuat untuk numbangin seorang Yuzong di arah top lane dengan posisi seperti itu. Oke, ini tadi juga untuk Elisnya udah mulai untuk memberikan teluhnya ya. Dilemparkan bola magic itu ke bagian depan. Hampir saya tadi satu player dari Araki terkena ilmu santet yang udah dilemparkan, hanya saja belum mau untuk lebih komit lagi dari Elisnya. Dan ingat ya, jangan lupa buat kalian semua di-share, kasih tahu para pendukung dari Indonesia suruh bangun, Araki Kingdom yang lain suruh bangun, karena kita sudah mulai match-nya. Dan ini adalah babak yang menentukan. Dan lihat sini ke arah belakang, langsung masuk. Phantom Execution-nya dihindari. Lihat, berhasil mendapatkan purple buff dari seorang Kalsazi. Kalsazi, kau gak berhasil mendapatkan purple buff kali ini. Oh my god. Iya, ini adalah momen yang dibutuhkan juga. Menghambat purple buff, menghambat pergerakan dari Lancelot untuk bisa memberikan extra pressure di 1 menit ke depan, dan bahkan turtle-nya belum di setup oleh Iya. Arkeologi. Mereka cuma ngepok aja. Masih dicolek-colek aja Om. Betul. Itu dan tapi itu sekarang kita lihat Hurricane Dance-nya, ada Raging Sandstorm. Silvana, kau mau kemana? Nak mentok kau di dinding langsung di situ. Tapi Flapsy di bagian atas. Nah lo berantem aja tuh sama juragan pasir, kagak bakal kelar itu Tapi lo berdua ya. kali ini isinya bakal objektif game bakal coba diamankan dengan Red Ribbon Smash Duet ke arah belakang. Flatness dilihat, cita-cita ini dilihat. Mataman bakal tumpunya nggak berhasil, bahkan tersunat di arah top lane. Iya, tapi sementara hal tersebut terjadi juga Ribo ya. Ribo yang dari tadi belum ikut dari fight, hanya fokus untuk mendapatkan taruh tebusan. Oke, tapi untuk sekarang kita lihat Hurricane Dance-nya, tapi mungkin masih cooldown karena tadi udah bisa digunakan di bagian atas. Yuk, Ma. harus pulang. Ma, aku dikejar panda, Ma. Nah, pulang masuk turret, nak ya. Nah, Memancing keributan dengan ada stiker dari Arkeologi. Ingat, lihat langsung fit. Sang kapten langsung mencoba untuk mengganti. Mau kemana Ribo? Bakal dirubah dia di rebound. Tapi kali ini memilih untuk beli ke arah belakang. Diketok palanya. Di start R7. Lihat nih, 1 kali hit. Hantaman benda tumpul. Ada Sin di sana. Mau kemana nggak boleh pulang. Maunya digoyang langsung dipulangkan ke arah awan. Innalillahi. Yes, dan juga akhirnya ada ini ya, ada purple buff yang akan bisa diamankan oleh Lancelotnya, tapi Arkeologi mereka akan terfokus untuk mendapatkan bottom lane terlebih dahulu. Benar, ini sesaat lagi udah harus tumbang dan wajib tumbang yang sudah dipastikan tumbang sih ini Om ya. Karena kita lihat aja setup yang mereka lakukan. Ada 3 orang di bagian bawah. Nah, mau gua jagain, mau masuk sini bonyok yang ada. Karena bisa juga. Waduh, S7-nya ini bahaya. Lihat, ada 3 player di sana. Bakal mengarah ke arah belakang, tapi ada Finn yang membuka posisi langsung ada satu buah. Torong ke arah belakang, tadi di cover Whiskey. Lihat basic duetnya, ganti dia untuk sebagian. Sin langsung masuk dengan tiba-tiba Cita datang kepadaku dan langsung jatuh Cita. Tertumbangkan Kartazi untuk kedua kalinya. Ini permainan yang luar biasa dari Arkeologi. Memaksakan untuk mendapatkan satu buah mid-turret dan berhasil. Mid-turret didapatkan tanpa ada hambatan. Tanpa ada hambatan sama sekali. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan Om. Tanpa bisa menyentuh dan juga memberikan balasan. Dipukul mundur, nggak boleh maju sedikit pun. Ya, dan kerjasama yang bagus dari Arkeologi adalah kalau kita lihat Sin masuk di momen ketika Phantom Execute sudah dipakai dan Phantom sudah dipakai. Udah gak ada escape mechanism dari Kaldizi. Yes, jadi sini tuh nungguin, tunggu dulu, oke. Iya. Dia nggak ada Thornross satu di tengah, Phantom Execution nggak ada lagi. Dia nggak punya apa-apa lagi. It's time to meet shine. Iya, tapi itu juga nggak lepas dari kehebatan alien lainnya ya yang bisa memancing agar Lancelot-nya mau mengeluarkan Phantom Execution tersebut. Karena untuk dari Lancelot sendiri nggak mungkin dia akan mengeluarkan Phantom Execution kalau dalam keadaan yang tertentu gitu. Soalnya pancernya tadi itu pas dia ngejar lampu-lampu, dipakai pancernya. Iya. Itu satu. Thornross untuk pin, Phantom Execution ke arah belakang. Pulang, balik ke belakang. Tapi kali ini Pak Pulung di arah mid. Lihat banget coba diusir mundur seorang Psycho. Tapi ternyata langsung ada di sana Ibrahim Justin. Sin masih sabar dan lihat ke arah belakang Sinnya. Mega kill. Langsung
langsung sama pawang monyetnya. Lihat aja itu udah ada monyet di bawah oleh si Dexternya. Ternyata untuk sekarang Sinnya masih mau maju lagi. Enggak, ternyata Ci santai dulu, balik Tarik lagi. Seperti Ranger Mas Claude mainnya. Gila, cari momen Coba diulang lagi gimana? kayak Ranger Mas. Coba nih, lihat si Cloud dengan si Dexter ini emang bener-bener kalau udah di tangan Sin ampun banget gitu loh ya. Ampun aja, enggak. Enggak ampun banget gitu. Ampun banget pokoknya. Tapi ini sih sedikit unik ya. Dia pakai brute force untuk moving speed yang lebih cepat lagi. Betul. Aku kira dia bakal cara quick speed. Tapi kali ini cara brute force dia secure ketika dia melakukan blazing duet. Bener-bener ngebut banget. Bener-bener Nge-cute ya. Iya. Nge-cute. Walaupun dia kita lihat CC-nya banyak, Yep. tapi dia di sini setidaknya bisa masuk ke arah belakang lewat samping. Dia nge-flank gitu loh, Pung. Ketika tim fight di tengah misalnya, dia ke arah pinggir. Walaupun blazing duetnya kan areanya bulat. Iya. Yang kena hanya kiri saja bagian dari bulatnya. It's okay. At least semua tim dari musuhnya kena. Dia nggak perlu masuk di tengah agar semuanya kena. Tapi yang penting maksimal. Dia nggak perlu masuk. Ini dari sisi golnya juga Sin udah tinggi banget, udah ada 9.000 gol, 817 yang dia ambil sendiri. Tapi ternyata sekarang kita lihat ada digencet Panda lagi. Kau makan semua lemak Panda nih ya. Tapi dia masih berhasil pergi dengan berian ordernya, hampir aja terkena getokan dari lapu-lapu. Tapi harus coba mundur kali ini. Lihat hantaman benda tumpulnya ke arah belakang. Conros panjat S7 yang dituju. Tapi ternyata sini masih fokus ke arah lot. Kata si bakal coba dikocek. Dan lihat Katlek didapatkan sepertiga. Dan Lastir terdapat sebuah blazing duet. Langsung deresan. Di sini adalah momentum mereka mendapatkan poin yang pertama. Lot didapatkan. Dua orang hilang. Dan inilah Indonesia. Oke, dan seperti komennya ya, The Titan from Indonesia. Apa tuh artinya, Oppo? Apa tuh artinya, Bung? Tolong, Bung. Raksasa dari Indonesia. Buset. Oke, nah ini mereka udah pada masuk ke dalam tadi kan dengan adanya super minion juga akan memudahkan ya bagi Oke, RKS. lihat base-nya. Bakal coba dituju, langsung ada physical pass. Sudah Hurricane yang bagus banget. Base-nya tersisa seperempat. Bakal coba dihajar. Sin memilih ke arah bottom lane. Bagus sekarang ini bisa turun. Ini dia. Seperempat arah terakhir. Satu poin didapatkan. Gak ada lagi. Sin lagi dua ke arah belakang. View-nya gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang. Dan DSS. Indonesia takes the game one. Yes. Indonesia RRQ Hoshi take the game one dengan begitu cepatnya. RRQ Hoshi, yes, telah